Saudara sekalian yang mulia, tata cara sholat istisqa seperti sholat id, seperti sholat gerhana. Maka amayai kita digabung materinya, paling afdolnya adalah sholat id, yakni idul adha, lalu idul fitri, lalu gerhana matahari, lalu gerhana bulan, lalu sholat istisqa. Salat istisqa ada 3 cara. Yang pertama, cara minimal. Yang kedua, cara pertengahan. Yang ketiga adalah cara maksimal. Sama seperti salat gerhana. Minimal salat istisqa dia kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat saja, seperti sholat qabliyah dhuhr. Jadi usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca suratnya, surat langganan saja, yaitu Qul ya Qulhu. Habis ya Qul ya Qulhu tasawuf akhir, salam, bas. Inilah minimal muslim minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mendidik muslim kalau dia punya urusan yang genting, jangan jauh-jauh dengan Allah. Maka diajarkanlah, namanya disebut salat istisqa. Salat istisqa. Cara kedua, salat istisqa sesudah salat mengadakan khutbah. Khutbah seperti salat id saja, begitu, kayak salat id, kayak salat gerhana kemarin. Habis salatnya ditambah dengan khutbah, 2 kali khutbah. Yang dalam khutbah itu di antara materinya menganjurkan umat agar bertaubat kepada Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Seorang hamba itu diseretkan rezekinya lantaran sebab dosa yang dia kerjakan. Di antara hujan enggak mau turun, penyebabnya ada banyak dosa yang dilakukan oleh kita, sehingga materi khutbahnya menyuruh orang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saudara, yang ketiga, cara maksimal. Bagaimana cara maksimal salat istisqa? Maka pertama, sebelum salat istisqa, penguasa, yakni pemerintah, apa presiden, apa menteri agamanya, begitu. Jadi memikirkan paceklik panjang itu gampang. Masalah mikirin anak mah apa bakal jadi pimpin apa enggak, entar urusannya. Ini urusan paceklik dulu kalau dia presiden. Nih enggak ngomongin Indonesia, enggak, kita ngomongin ya presiden. Kalau kita jadi pimpinan, kalau kemudian terjadi paceklik yang sangat panjang, tentukan tempat untuk melaksanakan sholat istisqa. Tempat dan hari apa umpamanya? Umpamanya pelaksanaan sholat istisqa ditentukan hari Minggu. Hari Minggu dah
di mana orang pada libur, begitu umpamanya tempatnya di mana disebutin, di lapangan mana dia mau dikerjakan, di masjid mana untuk menampung. Itu diumumin, dihimbau masyarakat itu sebelum di hari Minggu, maka artinya hari yang ditentukan, maka pemerintah menyuruh masyarakat untuk melaksanakan beberapa agenda yang harus dijalankan sebelum sholat istisqa. Yang pertama, menyuruh masyarakat suruh pada taubat. Ayo pada taubat. Begitu. Wajib pemerintah untuk menyuruh begitu. Gitu, karena seretnya hujan bisa saja karena ada pelanggaran dosa yang dilakukan oleh kita. Maka sebelumlah sholat itu, pelaksanaan sholat disuruh dulu oleh penguasa, namanya disebut cawe-cawe, begitu namanya. Ini kudu bilang sama masyarakat bahwa disuruh bertaubat. Suruh taubat dulu. Itu satu. Dua, disuruh bersedekah. Suruh ayo pada gerakan sedekah. Karena dengan sedekah menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala dan malapetaka. Paceklik, kemarau panjang adalah bala. Dan dengan sedekah kita mohon nama Allah agar supaya segera menghentikan bala dan menurunkan hujan. Ketiga, seorang penguasa itu sebelum pelaksanaan sholat istisqa menyuruh orang untuk mengembalikan barang-barang yang diambil. Artinya kalau dia korupsi, balikin. Kalau dia nyolong, balikin, pulangin. Karena ini bikin rezeki seret, bikin hujan enggak turun. Ini diantaranya. Terakhir, menyuruh masyarakatnya untuk puasa 3 hari sebelum hari H. Kalau hari H hari Minggu, maka pemerintah suruh masyarakatnya untuk puasa hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, 3 hari sebelum hari H. Wahai masyarakatku, rakyatku, ayo semuanya pada puasa 3 hari. Dan puasa ini hukumnya wajib. Karena disuruh sama pemerintah, kita kudu nurut. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita nurut sama pemerintah. Wajib tuh kita orang puasa, jangan enggak semuanya. 3 hari sebelum hari H, yakni hari pelaksanaan sholat istisqa, wajib puasa. Kalau pelaksanaannya umpamanya Jumat, ya berarti Selasa, Rabu, Kamis, ya Minggu dah, biar gampang tuh. Contohnya, wajib tuh. Dan ini diatur dalam Islam. Jangan sampai enggak, kudu puasa semuanya. Begitu. Maka orang laki, perempuan pada puasa. Bareng-bareng. Karena ini adalah ujian besar dari Allah. Kekeringan susah kalau sampai kering gitu. Kehidupan jadi kalang kabut kalau kering. Beras mahal, jadi harganya udah nggak menentu, saban minggu naik, jadi puyeng kalau yang kayak begitu, karena air nggak ada. Nah, ini kita perlu bantu. Nah, pemerintahlah yang mengusulkan. Kalau pemerintah ngusulin, nurut. Kalau pemerintah yang ngusulin tuh, jadi suruh pada puasa, maka orang pada puasa tuh. Kalau puasanya Minggu, jadi Kamis puasa, Jumat puasa. Puasa apa? Puasa hajat.
hajat hujan. Jadi kalau kita puasa tuh doa juga lebih gampang diijabah. Kalau puasa, sambil puasa begitu, puasa 3 hari. Sudah puasa 3 hari, maka di hari keempat begitu, yakni hari H namanya, itu suruh lagi sehari lagi puasa, jadinya 4 hari. 3 hari sebelumnya ditambah hari H, yakni hari pelaksanaan sholat istisqa. Semuanya pada keluar ke lapangan, semuanya, si pemimpinnya, si pemerintahnya tuh, sama rakyatnya, semuanya kumpul di lapangan dan arahin semua masyarakat sholatnya pakai baju yang jelek, jangan baju yang bagus. Begitu, baju yang sudah banyak apa? Iya, tampilannya kayak macam kutu tuh, Pulau Seribu hitam-hitam. Ah, iya, pokoknya yang compang-camping dah gitu. Nih gitu begitu. Lihat tuh kalau orang mau mengemis tuh, ada nggak yang mau mengemis tuh pakai bajunya yang bagus-bagus? Ada nggak? Kagak bakal dikasih dia. Nah, emang kalau ngemis mah harus pakai bajunya, iya, jambeng begitu. Seger aja pura-pura sakit dia. Itu begitu. Jadi emang menunjukkan kehinaan, kesusahan. Begitu keluar tuh dari rumah, ditentukan tempatnya sambil puasa. Puasa dari rumah keluar, enggak disunatkan pakai minyak wangi, enggak gitu, karena kita lagi susah. Jadi enggak disunatkan dandan, disunatkan dengan pakaian dapur, istilahnya pakaian kerja yang jelek begitu, udah pakai PPSU begitu, begitu pakainya, tahu nggak? Iya kayak gitu dah. Pokoknya pakai baju-baju yang sederhana, begitu sederhana. Jangan jalan kaki begitu, terus saja dia kumpul jalan begitu. Sudah kumpul, ini namanya sempurna. Jadi nggak langsung sholat. Tuh, begitu. Makanya paling sempurna itu ajarannya. Puasa dulu 3 hari sebelum hari H, ditambah sehari pada hari H. Jadi puasanya 4 hari total. Itu pemerintah tuh yang nyuruh kepada masyarakatnya, menyuruh untuk melaksanakan kayak begitu. Sudah kumpul, biasa dato adzan sholat sunnah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah begitu, atau mau dipanjangin as-sholata lil istisqa'i rak'ataini jami'ah rahimakumullah, suruh sholat 2 rakaat sholat. Begitu rakaat pertama, ya surat langganan aja yang bisa. Begitu kuliah rakaat kedua, kulhu. Begitu tuh. Banyak ini istighfar. Habis sholat tuh jangan langsung khutbah, istighfar dulu dah. Baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta. Baca begitu dah tuh. Baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya, baca ya paling enggak 11 kali. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 11 kali. Baru dah tuh siap-siap khutbah. Si khotib suruh khutbah. Begitu, suruh khutbah.
Begitu. Kalau kemudian kita punya binatang, punya ayam, punya kambing, punya sapi, dibawa ke lapangan tuh kambingnya, tenteng. Menunjukkan biar dia teriak sama Allah juga. Susahnya dia, susahnya kita. Dan teriakan dari binatang tuh itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya binatang, bawa binatangnya bareng sama kita, bawa agar supaya dia teriak juga, nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu khutbah si khatib, khutbah 2 kali, khutbah biasa, khutbah 2 kali, dan materinya sama, mengingatkan orang. Sebab walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal arda, semuanya. Kalaulah penduduk bumi itu pada benar, Allah buka langit keberkahannya, hujan turun. Kalaulah kita nggak benar, hujan juga mampet. Begitu. Arahin orang untuk segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada hujan-hujan itu penyebabnya adalah dosa besar. Karena itu khatib salat istisqa diatur dalam khutbahnya. Kalau salat Id disuruh takbir 9 sebelum alhamdulillah khutbah pertama, dan khutbah kedua takbir 7, diganti istighfar khutbahnya, si khutibnya baca dulu sebelum khutbah, astaghfirullahaladzim, 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 baru alhamdulillah, dan seterusnya. Khutbah kedua takbir istighfar lagi 7, astaghfirullahaladzim, 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 baru alhamdulillah, dan seterusnya. Kayak dan sunat membaca apa yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Di tengah-tengah khutbahnya dibaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ulang-ulang ini banyakin, sering dibalik lagi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ulang lagi, artinya kasih lagi motivasi pentingnya bertaubat kepada Allah. Sebab tidaklah seret jalan rezeki hamba lantaran si hamba punya banyak salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang paling besar manakala tidak hujan. Karena air adalah vital. Air, biar duit banyak nggak ada air susah, mau bagaimana? Bukan masalah mandi aja air, kebutuhan semuanya dari air. Ini adalah penting, maka perlulah mengadakan, diajarkan namanya salat istisqa. Maka khotibnya saat doa di khutbah kedua sunat surbannya dibalik. Jadi ini mudah-mudahan. Jadi yang kiri ini ditaruh di kanan biar dibalik. Maknanya isyarat minta dibalik keadaannya. Dari tadinya paceklik, enggak kemarau, enggak hujan-hujan, biar hujan. Minta sama Allah supaya keadaannya
dirombak oleh Allah. Ya muhawwilal hauli wal ahwal, hawil ahwalana ila sanihal. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan keadaan hambanya, balikkan keadaan kami semua kepada keadaan yang terbaik. Jangan peceklik kayak begini ya Rabb, jadi sengsara sama semuanya. Kalau udah harga bahan pokok naik, beras mahal, udah alamat, semuanya bakalan naik. Begitu, karena itu mendasar. Kalau yang dasar udah naik, begitu naik, luar biasa, naik begitu, naik. Itu bakal memberatkan kepada masyarakat, memberatkan kepada masyarakat kalau sampai kemudian itu ndak hujan-hujan. Begitu. Kalau kita sholat secara berjamaah, kalau hafal baca surat Sabbihis, maka rakaat pertamanya baca Sabbihis, keduanya baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Bila kita enggak hafal, udahlah surat lang. Apa tuh surat langganan tuh? Qul ya qulhu. Maka di antara khutbah itu, saudara, doalah sama Allah si khotibnya itu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi memimpin salat istisqa. Doa. Kalau paceklik panjang doa. Begitu di antara khutbah tuh dia baca doanya yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mana doa Nabi kalau istisqa? Nabi doa, Allahumma ja'alha suqiya rahmah, Allahumma ja'alha suqiya rahmah, la suqiya adab, wala mahqin, wala bala'in, wala hadamin, wala gharaq. Nabi itu kalau saat istisqa, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan pembawa rahmat. Jangan jadikan hujan yang kau turunkan hujan yang membawa adab, hujan yang menghabiskan, hujan yang membawa bala, hujan yang merobohkan rumah-rumah, jembatan, hujan yang menenggelamkan daripada kebun-kebun, sawah-sawah, ladang-ladang warga masyarakat. Allahumma ala zirab wal akam wa manabitis syajar wa butunil audiyah. Ya Allah, hujani kami ya Rab di atas bukit-bukit, di gunung-gunung, ya Rab di tempat tumbuh-tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan di dalamnya lembah-lembah, tolong dikasih air ya Rab. Di gunung kasih air, di bukit kasih air, di pohon-pohonan tolong dong disirami air ya Rab. Di danau-danau, di lembah-lembah ya Rab, beri kami hujan ya Rab. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tolong hujani di sekitaran kami ya Rab. Jangan dihujani pada kami, jangan kaminya, tapi kebun-kebun kami. Kalau kaminya tenggelam, begitu. Tapi kebun-kebun kami ya Rab, tolong diberikan hujan. Allahumma asqina ghaisan, mughisan, mari'an. Ya Rab, beri kami hujan dengan hujan yang menyelamatkan, yang menyuburkan, yang menyenangkan, sahan ghadaqan aman mujallalan, yang deras, yang bertubi-tubi nih hujan ya Rab. Jangan ceret lama enggak, merata ke semua daerah,
ila yaumiddin ya Rabb. Beri kami hujan. Allahumma asqinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, hujani kami dengan hujan darimu ya Rabb. Jangan jadikan kami daripada hamba-hamba yang berputus asa daripada rahmatmu ya Rabb. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju' wad dhanki ma la nashku illa ilaik. Ya Allah, sesungguhnya pada hamba-hambamu, sesungguhnya pada negeri-negeri ini daripada kepayahan, kesulitan, kelaparan, kesempitan hidup, apa yang tidak kami semua mengadu kecuali hanya kepadamu. Ya Rabb, kau tahulah kesulitan yang menimpa kami, negeri kami, masyarakat kami, yang kami tidak bisa mengadu kepada siapapun kecuali kami hanya mengadu kepadamu ya Rabb. Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana dar'a. Tuhan, tolong dong tumbuhkan tumbuh-tumbuhan biar hijau royo-royo bagi kami semua. Deraskan daripada susu-susu binatang-binatang ternak kami, kambing ada susunya, sapi dan seterusnya, unta ya Rabb. Beri kami hujan. Wa anzil alaina min barakatis samai wal ardi, turunin ya Allah dari sebagian keberkahan langit ya Rabb, keberkahan bumi ya Rabb. Wa ambit lana min barakatil ard, tumbuhkan ya Rabb untuk kami daripada keberkahan bumi ya Allah, biar bumi pada tumbuh-tumbuhan ya Rabb. Waqshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk, hilangkan ya Rabb daripada bencana peceklik ini dari kami yang tidak ada yang bisa menghilangkan peceklik kemarau panjang ini kecuali hanya Engkau saja ya Rabb. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafara. Tuhan, hari ini kami bersama kumpul di lapangan ini mohon ampun kepadamu ya Rabb. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Fa'arsilis sama'a alaina midra, tolong dong ya Rabb, kirimkan hujan dari langit untuk kami ya Allah. Kirimkan hujan, hujani kami, hujani kami. Itu begitu Nabi doa minta sama Allah. Kalau terjadi kemarau panjang, kita minta sama Allah, jangan tidak minta sama Allah biar dikirimin jadi sungai enggak kering. Karena bakal jadi susah kalau makanan tuh susah, bakalnya impor. Kalau udah impor banyak segala macam kepentingan, ujungnya memahal juga lagi. Kayak gitu susah. Biar kita jangan ngalamin susah dalam kehidupan kita. Ini udah belum ya? Oh belum. Jadi curiga sayanya. Ini saudara, diajarin itu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kemudian Allah kirimin hujan, sunat kita hujan-hujanan. Hujan pertama tuh berkah. Kalau kita dengar kilat, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min haifatih. Kalau kita hujan pertama tuh jangan gak hujan-hujanan, berkah nih habis lama gak hujan pertama berkah. Jangan gak hujan-hujanan, sunat hujan-hujanan. Yang penting jangan telanjang bulat dah, begitu jangan. Siapa? Ya Allah, jangan hujan-hujanan. Ketika turun hujan, kita sunat, kita berdoa sama Allah, minta Allahumma mutirna bifadlik. Tuhan, alhamdulillah kami diberi hujan, makasih. Begitu.
Makasih ya Allah hujan. Kita doa sama Allah. Hujan. Intinya salat istisqa adalah salat sunat yang paling tinggi sesudah salat gerhana bulan, sesudah salat gerhana matahari, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Urutan kelima. Kenapa? Karena salat istisqa adalah salat yang disunatkan dikerjakannya secara berjamaah. Karena ketika enggak hujan, paceklik susah, ini ada dosa kolektif, ada dosa banyak dosa begitu yang dilakukan. Siapa? Iya, dosa banyak. Maka bila kemudian kita turun hujan, yang pertama sunat kita hujan-hujanan, dan itu ganjaran besar. Kurang lebih sekelumit ini adalah cara dan tata yang diatur oleh agama terkait dengan yang namanya sholat istisqa. Pertanyaannya, udah pernah ngerjain belum? Inna lillahi wa inna raji'un. Begitu. Ini ajaran agama. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.